Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rifa Dewi Sabuna dengan NIM 142230390. Di sini saya akan mempresentasikan terkait hasil jawaban saya UTS Manajemen Risiko. Untuk soal yang pertama yaitu eh, saya mengambil perusahaan SCMA atau PT Surya Citra Media Tbk pada IDX atau yang te- yang ada di dalam Bursa Efek Indonesia. Nah, PT Surya Citra Media ini merupakan uh, media dan jenis industri pada media dan hiburan atau broadcasting dan digital media. Nah, kegiatan usaha utamanya itu perusahaan ini bergerak di bidang industri penyiaran dan produksi konten televisi di Indonesia. SCMA ini merupakan bagian dari MTech Group dan dikenal sebagai pengelola dan stasiun televisi nasional besar, yaitu SCTV dan Indosiar. Nah, kegiatan utama perusahaan ini meliputi penyiaran berbagai program hiburan, berita, sinetron, musik, olahraga, dan lain sebagainya yang menjangkau masyarakat luas. Nah, selain itu, melalui anak perusahaannya seperti PT Indonesia Entertainment Group atau EIG, dan Surya Pictures, SMA ini memproduksi dan mendistribusikan berbagai konten lokal yang berkualitas tinggi. Nah, untuk mengidentifikasi risiko pada perusahaan SCMA, yang pertama yaitu ada risiko kepatuhan atau compliance risk. Nah, di sini ada risiko pelanggaran regulasi penyiaran, di mana SCMA itu harus mematuhi peraturan dari Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI dan Kementerian Kominfo. Ketidakpatuhan terhadap aturan isi siaran, durasi iklan, atau sensor dapat menimbulkan sanksi administrasi atau denda. Yang kedua yaitu ada risiko terkait hak cipta dan lisensi konten, di mana penggunaan konten tanpa izin atau pelanggaran hak cipta dalam produksi dan distribusi tayangan dapat menyebabkan tuntutan hukum serta kerugian reputasi. Yang kedua yaitu ada risiko pengendalian atau control risk, ada risiko kesalahan dalam sistem pelaporan keuangan. Uh, Kelemahan dalam pengendalian internal dapat menimbulkan kesalahan pendataan, pencatatan pendapatan iklan, dan biaya produksi. Yang kedua ada risiko kebocoran data dan keamanan cyber. Dengan berkembangnya layanan digital seperti video.com, SMA ini berisiko menghadapi serangan cyber yang dapat mengancam data pengguna dan sistem operasionalnya. Yang ketiga yaitu ada risiko bahaya atau hazard risk. Uh, dari hazard risk ini ada risiko bencana alam atau kebakaran pada fasilitas penyiaran, kerusakan pada studio, server, atau peralatan penyiaran akibat bencana dapat mengganggu kegiatan operasional. Nah, selanjutnya ada risiko kecelakaan kerja di lokasi produksi, di mana aktivitas syuting dan produksi konten melibatkan peralatan berat dan aktivitas lapangan yang dapat menimbulkan potensi kecelakaan bagi kru dan karyawan. Dan yang terakhir ada risiko peluang atau opportunity risk. Dari opportunity risk ini terdapat risiko ketidakmampuan memanfaatkan tren digital. Jika SMA lambat beradaptasi dengan perubahan perilaku penonton yang beralih ke platform digital, perusahaan itu bisa kehilangan pangsa pasar. Yang kedua yaitu ada risiko inovasi konten yang gagal menarik audiens. Upaya menghadirkan program baru berisiko tidak diterima pasar, sehingga dapat menurunkan rating dan pendapatan iklan. Nah, selanjutnya ini ada uh, likelihood dan impact dari resiko-resiko sebelumnya. Nah, pelanggaran pelanggaran risiko yang pertama yaitu ada pelanggaran pelanggaran regulasi penyiaran, di mana likelihood-nya itu possible dan impact-nya itu severe. Karena regulasi KPI ini sangat ketat dan pelanggaran dapat berakibat pada teguran hingga pembatasan siaran. Yang kedua yaitu ada pelanggaran hak cipta dan lisensi konten. Nah, likelihood-nya ini possible, impact-nya moderate. Risiko dapat terjadi jika penggunaan konten tidak diawasi dengan baik, meski biasanya perusahaan sudah memiliki tim legal yang kuat.
Dan selanjutnya itu kesalahan dalam sistem pelaporan keuangan. Berikutnya itu adalah unlikely dan impact-nya ini moderate, di mana SCMA ini sudah memiliki sistem pengendalian internal, tapi human error-nya atau sistem error tetap bisa terjadi. Selanjutnya yaitu ada kebocoran data dan serangan cyber, di mana likelihood-nya itu likely, impact-nya severe. Dengan bisnis digital yang berkembang pesat, ancaman keamanan data menjadi semakin tinggi dan dapat berdampak serius pada reputasi perusahaan. Selanjutnya ada resiko bencana alam atau kebakaran pada fasilitas penyiaran. Likelihood-nya itu unlikely, impact-nya catastrophic. Meskipun jarang terjadi, dampaknya ini bisa sangat besar karena dapat menghentikan kegiatan penyiaran dan menimbulkan kerugian yang sangat besar. Selanjutnya ada risiko kecelakaan kerja di lokasi produksi, likelihood-nya possible, impact-nya moderate, di mana aktivitas produksi di lapangan memiliki potensi risiko cedera, meskipun umumnya dilindungi oleh SOP keselamatan. Dan yang terakhir adalah risiko tidak mampu memanfaatkan tren digital. Nah, likelihood-nya itu possible, impact-nya severe, di mana persaingan ketat di industri saat ini streaming membuat adaptasi digital sangat penting bagi keberlanjutan perusahaan. Dan yang terakhir ada risiko inovasi konten yang gagal menarik audiens. Likelihood-nya likely, impact-nya moderate. Di mana gagalnya program baru cukup sering terjadi di industri media dan dapat menurunkan rating serta pendapatan iklan. Nah, selanjutnya ada risk matrix. Nah, risk matrix ini menunjukkan sebaran risiko di berbagai level. Ada ada zona merah, yaitu level tinggi, zona kuning, level sedang, dan zona hijau, level rendah. Nah, pada zona merah ini terdapat uh, risiko yang serangan cyber, regulasi penyiaran, serta adaptasi digital. Untuk pada zona kuning, terdapat hak cipta, inovasi konten, serta kecelakaan kerja, dan zona hijau, kesalahan pelaporan, serta bencana alam. Nah, selanjutnya yaitu ada urutan prioritas risiko. Nah, urutan prioritas risiko ini pertama ada risiko serangan cyber dan kebocoran data. Nah, risiko yang kedua yaitu ada risiko gagal beradaptasi dengan tren digital. Yang ketiga ada risiko pelanggaran regulasi penyiaran. Yang keempat ada risiko inovasi konten yang gagal menarik audiens. Yang kelima ada risiko kecelakaan kerja di lokasi produksi. Yang keenam ada risiko bencana atau kebakaran fasilitas penyiaran. Ketujuh, ada risiko pelanggaran hak cipta dan lisensi. Dan yang terakhir, ada risiko kesalahan dalam sistem pelaporan keuangan. Nah, berdasarkan urutan di atas, risiko serangan cyber ini dan kebocoran data itu perlu menjadi prioritas utama. SMA kini banyak bergantung pada layanan digital seperti video.com yang menyimpan data jutaan pengguna sehingga um, mungkin terjadi kebocoran data. Hal ini bisa menurunkan kepercayaan pengguna dan merusak reputasi perusahaan. Nah, terdapat contoh di Indonesia, yaitu beberapa platform streaming di Indonesia ini pernah mengalami peretasan yang menyebabkan data pengguna pelanggan itu bocor dan ramai diperbincangkan di media sosial. Nah, meski SMA ini belum dilaporkan mengenai kasus besar seperti ini, maka perusahaan itu perlu memperkuat sistem cyber security-nya, melakukan audit keamanan rutin, dan memberikan edukasi keamanan data bagi karyawan. Nah, fokus pada risiko ini penting agar kepercayaan publik ini terhadap layanan digital SMA tetap terjaga dan perusahaan dapat bersaing secara aman di era digital. Nah, selanjutnya ini ada risk audit atau analisis risiko bahaya. Nah, eh, risiko bahaya ini analisis adalah kebakaran atau kerusakan fasilitas penyiaran. Sumber risiko yang pertama adalah konsleting listrik pada peralatan studio, instalasi listrik atau pendinginan ruangan yang tidak terawat, bencana alam seperti gempa bumi atau banjir, human error saat menggunakan alat produksi. Untuk yang kedua yaitu ada risiko utama, di mana terjadinya kebakaran atau kerusakan fasilitas akibat bencana alam.
Yang ketiga, terdapat dampak. Dampaknya ini adalah gangguan siaran televisi dan layanan digital, kerusakan aset seperti kamera, komputer, dan server data. Selanjutnya ada penurunan pendapatan iklan karena tayangan tertunda dan citra dan reputasi perusahaan itu akan menurun. Selanjutnya ada langkah pengendalian atau tindakan preventif. Nah, tindakannya ini bisa melakukan pemeriksaan rutin, instalasi listrik dan sistem pendingin, menyediakan alat pemadam kebakaran dan sistem sprinkler otomatis, menjalankan pelatihan evakuasi dan keselamatan kerja bagi kru produksi, serta menyimpan backup data produksi di server cadangan. Nah, mitigatif kontrolnya itu bisa dengan menyediakan asuransi aset dan kebakaran, menyiapkan studio atau alokasi siaran cadangan untuk pemulihan cepat, dan membentuk tim tanggap darurat internal. Nah, di sini terdapat gambar untuk krisputinya. Nah, untuk bagian yang di sebelah kiri atau yang berwarna pink muda ini menunjukkan hubungan antara sumber resiko seperti yang tadi sudah dijelaskan, konsleting listrik, perawatan alat kurang, bencana alam, human error di studio, serta sistem alarm yang rusak. Nah, yang di bagian kanan ini merupakan dampak yang ditimbul, yang di dampak yang disebabkan akibat eh, dari sumber resiko yang di sebelah kiri. Nah, di sini ada dampaknya seperti gangguan siaran dan layanan digital, kerusakan aset, penurunan pendapatan iklan, serta reputasi perusahaan menurun dan potensi korban cedera. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.